Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Ipuspita dengan NIM C1C023121. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, di hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sumber hukum Islam. Baiklah, sebelum memasuki dari materi yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakangnya yaitu perkembangan ekonomi dan akuntansi syariah menuntut pemahaman yang kuat terhadap hukum Islam. Hukum Islam menjadi pedoman dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, memahami sumber hukum Islam sangatlah penting agar penerapan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang benar. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sumber hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sekedar konsep normatif atau teori yang bersifat abstrak, tetapi merupakan seperangkat aturan atau pedoman hidup yang memiliki fungsi praktis dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam hadir sebagai sistem yang komprehensif mencakup dimensi ibadah, muamalah, sosial, politik, ekonomi, hingga persoalan moral dan etika. Oleh karena itu, keberadaannya bukan hanya untuk dipelajari secara konseptual, melainkan untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap muslim. Materi selanjutnya yaitu ada membahas mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada Al-Quran, yaitu sebagai sumber utama. Yang kedua ada Al-Hadis, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Keempat sumber ini saling melengkapi dalam menetapkan hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan pertama dalam Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tepatnya di Gua Hira pada tahun 610 Masehi, tepatnya pada malam 17 Ramadan yang dikenal sebagai peristiwa nuzulul Quran. Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran atau akidah dalam ibadah, tetapi juga memuat aturan tentang muamalah, akhlak hukum, kisah umat terdahulu, serta berbagai pedoman kehidupan lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi rujukan utama dalam menetapkan setiap hukum dan ketentuan dalam Islam. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Al-Hadis menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, karena memuat contoh dan pedoman langsung dari Nabi dalam menjalankan ajaran agama. Sunnah berfungsi menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Selain itu, sunnah juga dapat menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu persoalan keagamaan. Ijma yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada masa sahabat tabi'ini dan tabi'utu. Hal ini karena pada masa-masa tersebut jumlah ulama masih terbatas dalam memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama. Setelah periode tersebut, ulama semakin bersebar dan berpendapat semakin banyak sehingga sulit memastikan adanya kesepakatan secara menyeluruh. Materi selanjutnya yaitu mengenai qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak terdapat ketentuannya secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkannya kepada kasus lain yang telah memiliki ketetapan hukum. Jika suatu nas telah menetapkan hukum terhadap suatu kasus tertentu dan ditemukan kasus lain yang memiliki kesamaan
atau iliyat atau sebagai hukum, maka hukum pada kasus baru tersebut disamakan dengan hukum yang telah ada. Dalam menetapkan suatu hukum, Islam memiliki urutan yang sistematis, yaitu yang pertama, merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama. Jika tidak ditemukan penjelasan yang rinci, maka beralih kepada Al-Hadis sebagai penjelas dan pelengkap. Apabila persoalan tersebut belum memiliki ketentuan yang jelas dalam keduanya, maka digunakan ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Yang terakhir, jika masih belum ditemukan ketetapan secara langsung, maka digunakan qiyas, yaitu metode analogi hukum. Urutan ini menunjukkan bahwa hukum Islam ditetapkan secara terstruktur dalam berdasarkan prinsip yang kuat, bukan berdasarkan pendapat pribadi semata. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang bersifat abadi hingga akhir zaman. Kemukjizatannya dapat dilihat dari berbagai aspek seperti yang pertama, keindahan dan kesempurnaan bahasa Arabnya, yang kedua, keterpaduan susunan ayat atau munasabah, yang ketiga yaitu isyarat terhadap ilmu pengetahuan, yang keempat kesempurnaan sistem hukum yang dikandungnya, yang kelima pemberitaan tentang hal-hal gaib dan bersifat masa depan. Mukjizat ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan karya manusia, melainkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebenaran mutlak. Al-Quran memiliki fungsi yang sangat luas dalam kehidupan manusia, diantaranya yaitu sebagai al-huda, yaitu petunjuk hidup agar manusia tidak tersesat, sebagai al-furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah, sebagai asyifa, yaitu penyembuh penyakit hati seperti keraguan dan kegelisahan, yang terakhir yaitu sebagai al-mu'aizah, yaitu nasihat dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dengan fungsi tersebut, Al-Quran menjadi pedoman utama dalam menentukan kehidupan yang adil, tertib, dan juga bermoral. Materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi sunnah. Sunnah memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi sunnah antara lain mengutamakan hukum yang telah ditentukan dan disebutkan dalam Al-Quran, menjelaskan dan merinci ayat-ayat yang masih bersifat umum seperti tata cara sholat dan juga zakat, menentukan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syariat. Dengan demikian, Al-Quran dan Sunnah saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum Islam yang utuh. Baik, semuanya materi yang telah saya jelaskan dapat saya tarik kesimpulan, yaitu sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Keempat memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam menetapkan hukum dan penyelesaian persoalan kehidupan. Hukum Islam bersifat komprehensif karena mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesama, yaitu hablum minannas. Oleh karena itu, hukum Islam tetap relevan dalam setiap perkembangan zaman dan mampu menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.